Persebaya sulit menang, Paul Monster Oka bicara di 4 besar Liga 1. Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan poin 36 dari 29 pertandingan BRI Liga 1 2023-2024. Mereka masih terlihat kesulitan untuk bersaing menuju papan atas terakhir. Persebaya Surabaya ditahan imbang 0-0 saat menjamu Madura United di pekan ke-29 13 Maret 2024. Jika ditarik ke belakang, Bajul Ijo hanya mampu meraih 1 kemenangan saja dalam 5 pertandingan terakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Persebaya akan meraih target juara Liga 1 musim ini jika situasinya masih belum konsisten mendulang 3 poin. Pelatih Persebaya Paul Monster enggan menjawabnya ketika ditanya perihal 4 besar. Selama 29 pekan musim ini, Persebaya hanya sekali masuk 4 besar. Itu terjadi saat pekan pertama, itu pun karena berhasil menang 3-2 di kandang Persis Solo di pekan pertama pada 1 Juli 2023. Setelah itu prestasi mereka merosot. Tim berjulukan Bajul Ijo itu bahkan lebih banyak menghuni peringkat di bawah 10 besar. Padahal Persebaya sempat sesumbar ingin meraih gelar juara BRI Liga 1 2023-2024. Thomas Doll lepas Rizky Ridho ke Timnas Indonesia setelah lawan Persik. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll bakal melepas speknya Rizky Ridho ke Timnas Indonesia. Dia berharap pemain berusia 22 tahun itu kembali tidak dalam kondisi cedera. Rizky Ridho akan bergabung dengan Timnas Indonesia setelah membela Persija Jakarta kontra Persik Kediri dalam pekan ke-29 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu 16 Maret 2024. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain Persija Jakarta yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir bulan ini. Rizky Ridho telah bermain 2-3 kali untuk Persija di BRI Liga 1 musim ini, sementara dengan Timnas Indonesia X Persebaya Surabaya itu sudah mengantongi 32 cap sejak debut pada Mei 2021. Begitu pulang dari Timnas Indonesia, Rizky Ridho bakal dipersiapkan oleh Thomas Doll untuk memperkuat Persija Jakarta dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 ketika menantang Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Wilbur Jardim dan Choyun Damanik belum gabung Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri mengungkapkan dua pemain diaspora Wilbur Jardim dan Choyun Damanik belum bergabung dengan pemusat latihan timnya. Indra Safri tengah menggelar training camp Timnas Indonesia U20 di Jakarta pada 13 Maret sampai 5 April 2024 sebagai persiapan untuk Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Arsitek berusia 61 tahun tersebut baru saja memimpin latihan Timnas Indonesia U20 di lapangan PI Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Indra Safri memanggil 37 pemain ke pemusat latihan Timnas Indonesia U20 dengan 5 diantaranya berlabel abroad. Kelimanya adalah Wilbur Jardim, Choyun Damanik, Eros Darmawan, Marcelinus Amaola, dan Dilandia Brand Rinaldi. Indra Safri menjelaskan bahwa Choyun Damanik baru bisa merapat ke Timnas Indonesia U20 pada 27 Maret 2024, sementara Wilbur Jardim akan tiba dalam waktu dekat. Skuad Malut United mendapatkan jamuan spesial dari Sultan Tidore. Seremoni keberhasilan Malut United mendapatkan tiket promosi ke Pegadaian Liga 2 2023-2024 setelah mendapatkan sambutan hangat di Ternate. Skuad Laskar Kihara melanjutkan perjalanan ke Tidore Jumat 12 Maret 2024 petang waktu Indonesia Timur. Di Tidore, skuad Malut United mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Tak hanya itu, Ilham Udin Armain yang punya tujuan tersendiri mengunjungi pulau tersebut. Mereka dijamu secara khusus oleh Sultan Tidore Haji Hussein Shah. Keberhasilan skuad Malut United untuk promosi ke Liga 1 2023-2024 menarik perhatian pemimpin Kesultanan Tidore itu. Para pemain dan ofisial Malut United pun berkesempatan berbuka puasa bersama dengan keluarga Kesultanan Tidore di Kedah Toki atau Istana Kesultanan tersebut. PSSI belum akan tambah pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir belum berencana untuk menambah pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir ingin menuntaskan naturalisasi 2 pemain keturunan lebih dulu. Keduanya adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sempat datang ke Indonesia pada 11 Maret 2024, namun keduanya gagal menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan RI karena berkasnya belum ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani. Akibatnya, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun memilih pulang ke Belanda. Sesudah itu dokumen naturalisasinya baru diteken Puan. Saat ini Tom Haye dan Ragnar Oratmangun menunggu keputusan Presiden Kepres terbit. Setelahnya keduanya baru bisa dilantik sebagai warga negara Indonesia. Erick Thohir menjadwalkan keduanya akan diambil sumpah kewarganegaraan RI pada pekan depan supaya dapat membela Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam dalam pertemuan kedua Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 26 Maret 2024.
VFF hapus pernyataan Do Duiman tentang timnas Indonesia rasa Belanda. Federasi Sepak Bola Vietnam menghapus pernyataan bek timnas Vietnam Do Duiman yang bercanda dengan menyindir timnas Indonesia rasa timnas Belanda. VFF memuat artikel berjudul Bek Do Duiman dengan kesatuan. Saya percaya Vietnam akan mendapatkan hasil yang baik yang tayang pada 11 Maret 2024. Dalam paragraf kedua, Do Duiman menyinggung pemain naturalisasi timnas Indonesia yang diklaim berjumlah 11 pemain padahal kenyataannya 8 pemain. Dari 8 pemain naturalisasi di timnas Indonesia itu, 7 diantaranya lahir atau berdarah Belanda. Oleh karenanya, Do Duiman menyebut timnas Indonesia rasa Belanda. Namun belakangan diketahui bahwa artikel tersebut telah direvisi oleh pihak VFF. Freds Butuan semakin mantap tinggalkan Persib. Freds Butuan membuat langkah mengejutkan pada pertengahan musim Pegadaian Liga 2 2023-2024. Freds tiba-tiba bergabung dengan Maluku United. Saat itu Freds Butuan masih bermain di BRI Liga 1. Winger berusia 27 tahun tersebut menjadi bagian dari Persib Bandung. Rupanya Maluku United memang klub yang didambakan oleh Freds Butuan. Bahkan ia sudah berpikir akan bermain di skuad Laskar Kihara pada musim 2024-2025. Sebab Freds Butuan sangat yakin dengan kekuatan yang dimiliki Maluku United. Ex-pemain PSMS Medan itu yakin dengan peluang promosi tim asuhan Imran Nahumaruri. Freds Butuan menjadi sosok penting dalam keberhasilan Maluku United mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 2024-2025. Freds pun sangat bangga dengan pencapaian itu. Apalagi dia adalah putra asli Maluku Utara, sementara itu provinsi tersebut sudah sangat lama tak punya wakil di liga level tertinggi Indonesia. Pelatih Persebaya dibikin pusing dengan pemanggilan Tony Firmansyah ke Timnas U20. Persebaya Surabaya mengirim satu pemain yang mendapat panggilan Timnas Indonesia U20. Dia adalah gelandang Tony Firmansyah yang disiapkan untuk menghadapi dua laga uji coba melawan Tiongkok pada 22 dan 25 Maret 2024. Pertandingan Timnas Indonesia U20 sendiri digelar pada saat BRI Liga 1 2023-2024 sedang libur FIFA Matchday. Jadi, Bang Punster tidak perlu merasa kehilangan karena timnya juga baru akan bertanding pada 27 Maret 2024 melawan Arema FC. Tony menunjukkan peningkatan, sekarang dia membuat saya pusing karena masuk Timnas Indonesia U20. Sekarang dia lebih banyak termotivasi dia saat pemain lain mulai perlahan menurun, ucap Paul Monster. Tony mampu menunjukkan peningkatan performa di BRI Liga 1 2023-2024. Dia pun akhirnya mencetak gol perdana untuk Persebaya ke gawang Borneo FC pada 7 Maret 2024. Striker Vietnam akui Timnas Indonesia alami perkembangan. Keunggulan rekor pertemuan Timnas Vietnam atas Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir dinilai sudah tak relevan untuk menjadi ukuran jelang pertemuan keduanya pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama satu dekade terakhir, Timnas Indonesia memang terhitung inferior saat harus berhadapan dengan Timnas Vietnam. Gambaran itu dapat dilacak dari catatan pertemuan kedua kubu di berbagai ajang. Dari 10 laga terakhir misalnya, skuad Garuda memang hanya bisa mengamankan 2 kemenangan saja saat berjumpa The Golden Star. Sisanya mereka menelan 4 kekalahan dan 4 hasil imbang. Bahkan Timnas Indonesia tercatat pernah melewati 6 laga tanpa kemenangan hingga akhirnya kutukan ini dipatahkan oleh anak asuh Sintayong pada duel terakhir di panggung Piala Asia 2023. Penyerang Timnas Vietnam, Nguyen Chong Pong sebetulnya tak begitu bangga saat menanggapi rekor ini. Keunggulan yang diukir pada beberapa laga terakhir tak sepatutnya menjadi ukuran pada pertemuan nanti. Pasalnya, menurut striker yang kini berkarir di Liga Jepang bersama Yokohama FC itu, kekuatan semua tim selalu mengalami perubahan. Perkembangan tak hanya dialami oleh Timnas Vietnam saja, tetapi juga seluruh kontestan termasuk Indonesia.